Mei menyentuh perutnya sambil memikirkan gadis muda yang ditemuinya sore itu. Ini pasti yang dirasakan Hope, pikirnya keesokan harinya ketika Roland mengetahui berita kehamilan Mei di dermaga. Dia memberi selamat kepada Carter yang gembira, mengingatkannya untuk tidak mengabaikan tugasnya dan menjanjikannya liburan panjang sebelum kelahiran bayi itu. Wajah Carter berseri-seri karena kegembiraan. Tiba-tiba Roland menyadari masalah penting. Tidak pernahkah Inter memiliki bidan? Kepala Knight bingung bertanya apa itu. Dia tidak pernah mendengar istilah bidan sebelumnya. Roland menyadari bahwa perawatan kesehatan Inter masih sederhana meskipun kehadiran Nanat dan Lily yang hampir menghilangkan semua penyakit dan rasa sakit. Dia telah menunda membangun sistem medis yang tepat, tetapi sekarang dengan ratusan ribu penduduk, sistem medis yang tepat sangat dibutuhkan. Carter meyakinkan Roland untuk tidak khawatir tentang situasinya, menyebutkan saudara perempuan Roland akan segera tiba. Tidak lama setelah sebuah kapal tiba di dermaga, Tilly bersama Andrea, Ashes dan yang lainnya kembali ke wilayah barat. Tilly melepas tudungnya dan menyapa Roland. Andrea kemudian dengan bersemangat melompat masuk, bertanya kepada Roland apakah akan ada jamuan selamat datang malam ini. Suaranya penuh dengan antisipasi. Ashes terbatuk 2 kali, tiba-tiba mengingatkan Andrea untuk mengingatnya. Sopan santun Roland terkekeh dan mengiyakan dengan mengatakan musim dingin adalah musim yang sempurna untuk hotpot. Mata Andrea berbinar-binar dengan gembira dan dia mula memuji Roland dan berkata tidak heran Nightingale menyukainya, tetapi kata-katanya tiba-tiba terpotong ketika tangan tak terlihat dengan kuat menutupi mulutnya. Abu memegang dahinya berpaling seolah-olah dia tidak melihat apa-apa sementara Tilly tampak agak terkejut. Dia melirik Roland dan kemudian ke tempat Nightingale berada dan Roland dengan senyuman menyarankan mereka kembali ke kastil dan melanjutkan percakapan mereka di sana. Kembali ke kastil, kedua belah pihak berbagi pengalaman baru-baru ini. Abu terkejut mendengar bahwa Roland adalah yang terpilih yang dicari para penyihir. Tak kira Tilly Engan bercanda menggoda mengatakan atau mungkin kecerdasan pria pertama dalam sejarah dengan mengangkat bahu Roland membawa percakapan kembali ke topik yang sedang dibahas. Setelah lelucon mereda dia menjelaskan bahwa yang disebut yang terpilih hanyalah istilah yang digunakan oleh para penyihir Takira dan bahwa secara spesifik instrumen mereka dan cara kerjanya perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pemimpin mereka. Namun sebelum itu dia berencana untuk melakukan latihan canon untuk memulihkan kepercayaan penyihir Takira. Ash mengingat pertama kali dia melihat senjata, menambahkan bahwa itu juga kan berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan. Roland menyoroti bahwa latihan ini juga terbuka untuk umum. Dia mengepalkan tinjunya berharap bahwa begitu penduduk kota menyaksikan kekuatan yang mereka miliki mereka akan menjadi berani bahkan dalam menghadapi iblis. Andrea kemudian menyarankan menggunakan binatang iblis sebagai target untuk membuat kesan yang lebih abadi. Roland berpikir sejenak mempertimbangkan ide tersebut. Usulan Andrea menawarkan lebih banyak tontonan dan tidak ada yang lebih menggembirakan bagi warga Neverwinter daripada melihat musuh lama wilayah barat ini dimusnahkan oleh api. Canon Andrea dan Ashes mengajukan diri untuk menangkap binatang buas, sementara Lee juga menawarkan untuk membantu Wendy menyatakan keprihatinan tentang bahaya menangkap binatang iblis. Nightingale yang tampaknya ingin berpartisipasi meyakinkannya bahwa selama mereka beroperasi di dalam wilayah kendali Liv tidak akan ada bahaya. Tilly kemudian mengusulkan kompetisi pemanasan sebelum latihan Canon Me. Mereka akan membentuk 3 tim untuk melihat siapa yang bisa menangkap lebih banyak binatang iblis dengan persediaan minuman kekacauan selama sebulan sebagai hadiah. Tilly penasaran untuk melihat apakah minuman ini benar-benar lebih lezat daripada sandwich es krim. Dia juga menyarankan agar Phyllis berpartisipasi yang mengejutkan Roland. Tilly percaya itu akan memberi Phyllis pemahaman langsung tentang kekuatan di balik senjata Roland. Roland menatap wajah-wajah penuh harap dari Ash dan yang lainnya mengangguk setuju. Setelah menyelesaikan rencana untuk memburu binatang iblis, semua orang secara bertahap pergi langsung menuju ke lantai 3 gedung diplomatik, berhenti sejenak sebelum mengetuk pintu, mengingat bagaimana Roland meminta untuk berbicara dengannya sendirian hanya setengah jam sebelumnya. Dengan nada lembut Roland mengingatkan Ivy tentang temannya Annie yang telah dia sebutkan sebelum bergabung dengan Bloodfong. Mengangguk bingung mengapa dia membicarakan ini. Roland kemudian mengungkapkan bahwa di antara para penyihir dari Wolfart ada satu yang bernama Annie yang ceritanya sangat mirip dengan Annie. Jika dia berbicara tentang mata membelalak, kaget dan tak percaya berbisik. Apakah ini benar-benar benar? Ekspresinya adalah campuran kegembiraan dan rasa bersalah. Tampaknya takut bahwa Annie mungkin tidak memaafkannya. Roland memberinya nomor kamar Annie dan membiarkan Wave
Ye memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Roland memilih untuk tidak membuat ini menjadi kejutan karena dia tidak yakin dengan perasaan Annie terhadap I. Dengan nomor kamar dalam pikirannya, I perlahan mendekati pintu. Langkahnya semakin ragu-ragu saat dia mendekati. Rasa takut tentang potensi Annie yang tidak bisa memaafkannya sangat membebani dirinya. Bagaimana jika Annie tidak bisa memaafkannya? Apa yang akan dia lakukan? Berdiri di pintu, saya ragu-ragu untuk mengetuk. Tiba-tiba Shadow Feather dan Nightfall muncul. Saya tahu kamu akan seperti ini, Shadow Feather berkata dengan Nightfall tampak terengah-engah dari sprint. Sepertinya mereka keluar dari perhatian untuk Ivy. Shadow Feather dan Nightfall setelah mendengar sebagian percakapan I dengan Roland mengatakan tentu saja mereka perlu menjaga. Ivy bercanda tentang menjaga pintu dan menguncinya jika Roland mencoba untuk mengawasi I. Ivy mengeluarkan senyum tak berdaya mengatakan bagaimana Shadow Feather bisa menyebut itu menjak. Lelucon membuatnya merasa sedikit lega. Dia bercanda bertanya apakah mereka datang untuk menertawakannya. Yang Shadow Feather mengangkat bahu sambil tersenyum mengatakan mungkin, seolah-olah dia ragu. Shadow Feather tiba-tiba menggedor pintu beberapa kali dan dengan cepat lari meninggalkan Ivy yang terkejut tetapi tidak punya pilihan selain menghadapi apa yang ada di balik pintu. Shadow Feather kemudian berbalik ke Ivy menasihatinya untuk hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Saat pintu berderit terbuka, seorang penyihir tinggi muncul di depannya. Itu adalah Annie. Waktu seakan berhenti. Pada saat itu Annie melihat gadis di hadapannya tumpang tindih dengan memori kecil. Dengan ragu dia bertanya apakah kamu Ivy? Ivy merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu sekali lagi. Jadi gadis yang tak berdaya dan mengembara. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Kenangan melintas di benaknya. Tidak dapat menahan lebih lama lagi I memeluk Annie. Dia pertama kali terisak pelan kemudian Anne menangis keras meminta maaf padanya berulang kali. Annie awalnya tertegun ketika dia membuka pintu. Dia tidak langsung mengenali penyihir yang berdiri di luar meskipun dia tampak familiar. Hanya ketika Ivy memeluknya menangis dan meminta maaf Annie mengenalinya. Melihat tangisan I yang tak terkendali, kebencian Annie yang disimpan Annie terhadap I tampaknya menghilang. Dia ingat betapa kurus dan malu I dulu. Bagaimana mungkin gadis yang sangat pemalu itu mampu melawan perintah Fong yang berdarah? Annie menghela nafas dalam dengan lembut melingkarkan lengannya di sekitar Ivy mengatakan padanya bahwa dia tidak lagi menyalahkannya. Mendengar ini Ivy sedikit gemetar dan menangis lebih keras. Butuh waktu lama bagi emosinya untuk stabil ketika para penyihir lainnya mendekati Annie. Melihat Ian G tertidur di pelukannya lalu menoleh ke Amy dan yang lainnya membuat keputusan. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Wendy dan melayani raja yang berdiri di atas tembok kota. Roland memperhatikan para penyihir yang berpartisipasi. Dia mengingatkan semua orang bahwa perburuan binatang iblis adalah tentang persahabatan pertama, kompetisi kedua, dan keselamatan di atas aturannya sederhana: tangkap sebanyak mungkin binatang iblis sambil mengurung mereka di kandang dan kembali sebelum matahari terbenam. Dia dengan tegas menambahkan bahwa siapapun yang menyimpang melampaui area yang dipantau Liv akan didiskualifikasi saat kontes dimulai. Petir dan Maisie adalah yang pertama terbang ke langit menuju hutan berkabut. Tim tersebut terdiri dari Maisie dan Petir dari Neve Inter, Andrea dan Ashes dari Slumbering Isle, dan Agatha dan Phyllis dari Takra. Dengan semua orang keluar dari tembok, Tilly bertanya kepada Roland siapa yang menurutnya akan menang. Berspekulasi bahwa Petir dan Maisie mungkin memiliki keunggulan karena kecepatan mereka meskipun tidak sekuat yang lain dalam pertempuran. Tilly tersenyum mengusulkan taruhan. Roland yang penasaran bertanya apa taruhani. Tilly bertaruh pada tim Slumbering Isle mengatakan jika dia menang dia ingin Roland menyiapkan dana untuk memberikan setengah dari kekacauan itu. Meminum pendapatan untuk memberi penghargaan kepada para penyihir yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan kota. Roland yang memiliki rencana serupa dengan mudah setuju dan bertanya bagaimana jika Tilly kalah. Tilly yang tampak serius kata dia akan tinggal di Neverwinter. Roland terkejut meliriknya menyadari dia tidak bercanda. Mata Tilly berbinar nakal saat dia menambahkan bahwa Roland mungkin tidak menang. Nightingale muncul dari kabut berbisik di telinga Roland bahwa dia pikir hal yang sama. Terkejut Roland menoleh padanya dan dia memberitahunya bahwa kemampuan Andrea telah berevolusi. Sementara itu di hutan pepohonan menuntut. Saat Liv bergabung dengan lingkungan memantau seluruh area sambil berkomunikasi dengan semua orang, Liv memberitahu tim Al yang tertidur bahwa binatang iblis tipe bot terletak 125 m di depan di sebelah kiri mereka. Andrea masih terbiasa dengan unit pengukuran baru. Roland mulai menghitung dengan jari-jarinya. Ashes memutar matanya melepaskan pedang besarnya dari punggungnya dan berkata dia sudah Isa mendengar langkah kaki segera bayangan hitam muncul di hutan lebat. Binatang iblis tipe bot berlari ke arah mereka. Andrea memberitahu Ashes untuk tidak menyerang karena satu serangannya pasti akan
Membunuhnya meniup peluit ke arah binatang itu. Dia dengan provokatif memanggilnya ke arahnya. Hujan boraks mengepulkan mata merahnya tertuju pada Andrea yang tampaknya mengejeknya. Si lubang segera mengubah targetnya dan menyerangnya. Andrea tetap diam mengulurkan tangannya dengan jari telunjuk dan ibu jari terbuka membuat bentuk berlian. Dia bisa melihat papan semakin dekat ketika tiba-tiba embusa. Angin kencang meledak dari telapak tangannya. Babi hutan itu seolah menabrak dinding tak terlihat terbalik ke udara dan jatuh ke tanah berkedut dengan anggota tubuhnya di udara dan kemudian pingsan. Andrea sambil tersenyum berkata bahwa Ashes dapat menangani transportasi. Ashes tidak ingin melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan, tetapi Andrea mengingatkannya bahwa mereka mewakili pulau yang tidur dalam kompetisi ini dan jika mereka kalah karena Ashes tentu akan mempermalukan Nona Tilly. Mendengar ini Ashes menganggap masalah itu lebih serius, mengangkat babi hutan dan dengan cepat berlari menuju kandang di bawah tembok kota. Begitu Ashes pergi, Andrea mendongak ke hutan dan meminta Liv untuk memberitahunya tentang lokasi binatang iblis berikutnya. Liv memberitahu Andrea bahwa ada binatang lain 450 m jauhnya, tetapi bertanya apakah Andrea berencana untuk menunggu Abu. Andrea mempertimbangkannya lalu memutuskan akan terlalu lambat meyakinkan Liv bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. Ia mulai menghitung jarak 450 m dan mulai berlari meminta Liv untuk memberitahu Abu lokasinya nanti. Sementara itu di tim Takara, Phyllis melihat Agatha berjalan di depan dan meminta maaf tidak GKA Roland akan melibatkan Agatha dalam kegiatan seperti itu. Agatha bagaimanapun tidak keberatan melihatnya sebagai kesempatan yang baik untuk berolahraga. Phyllis masih merasa tidak nyaman karena Agatha adalah penyihir kebangkitan tinggi termuda di Takira. Mengikuti di belakang Agatha, Phyllis dengan takut-takut menyarankan mereka hanya menangkap beberapa binatang iblis dengan santai dan menyebutnya sehari. Namun Agatha segera menolak gagasan itu. Phyllis bingung mengingatkannya bahwa Roland telah menekankan persahabatan daripada kompetisi. Agatha menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa meskipun semua orang setuju, niat mereka yang sebenarnya dapat dilihat dari ekspresi semua orang. Meskipun pembicaraan tentang persahabatan tidak satupun dari mereka termasuk mereka sendiri ingin kalah dari siap apun. Terlepas dari hadiahnya, Agatha berhenti sejenak dan kemudian tersenyum mengatakan bahwa jika itu hanya kompetisi biasa itu akan berbeda, tetapi mereka mewakili Toara sekarang, bukan. Phyllis mengangguk dan merasakan semangat juang Agatha. Mereka berdua mengambil bimbingan Liv bersiap untuk pertempuran bersama Whiteford. Ramping binatang iblis terbang menukik ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Agatha menggunakan kemampuannya untuk membekukan tanah kemudian menyulap kristal es di tangannya dan meluncurkannya ke binatang iblis terbang saat makhluk itu berjuang di permukaan licin SL. Agatha dengan cepat mendekat sambil berlari ke arah binatang iblis dan membekukannya dengan kokoh. Phyllis mengagumi gaya bertarungnya yang lancar, yang benar-benar layak untuk Takira Prodigi. Saat Phyllis bersiap untuk membawa binatang itu kembali, Agatha menyarankan mereka menangkap beberapa lagi sebelum kembali. Mereka kemudian berangkat ke arah lain untuk mencari lebih banyak binatang buas. Saat itu, Phyllis menyadari bahwa Agatha benar-benar ingin memenangkan kompetisi, tetapi dia bertanya-tanya apakah alasan di balik antusiasmenya adalah karena mereka mewakili Takira. Dia juga bertanya-tanya, apakah Agatha lebih condong ke para penyintas Takira daripada kota musim dingin yang tidak pernah ada. Ketidakpastian ini membuat Phyllis gelisah. Setelah beberapa menit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Nyonya Agatha. Dia memanggil Agatha, berbalik dan menyuruhnya untuk memanggilnya dengan namanya saja. Agatha teringat tentang bagaimana Phyllis pernah mengatakan padanya bahwa para penyihir Takira tidak lagi membagi status mereka berdasarkan tingkat kemampuan mereka, tetapi memperlakukan satu sama lain sebagai sederajat. Dia ingin tahu lebih banyak sambil memberitahu Phyllis untuk memperlakukannya sama. Phyllis mengangguk menjelaskan bahwa setelah jatuhnya Takira, para penyintas telah mencapai konsensus. Pasa telah mengusulkan bahwa setiap yang sama pentingnya terlepas dari status mereka sebelumnya di federasi. Agatha tersenyum dan memberitahu Phyllis jika memang begitu maka tidak perlu formalitas dengan dia, bahkan mengakui kecemburuannya terhadap ikatan persaudaraan Ser. Ikat penyihir. Phyllis akhirnya menyuarakan keraguan terbesarnya, bertanya bagaimana Agatha memandang para penyihir Takira dalam kaitannya dengan para penyihir musim dingin yang tidak pernah Agatha berhenti dan berbalik mungkin memahami pertanyaan yang mendasarinya. Phyllis ingin tahu di mana kesetiaannya berada. Dia dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa kesetiaannya adalah pada keyakinannya. Phyllis Asi bingung mendengarkan saat Agatha mengungkapkan harapannya bahwa para penyintas Toa lainnya akan menetap dan tidak pernah musim dingin dan bergabung dengan Roland dalam perang melawan iblis percak.
Apan membawa keheningan yang tenang ke salju. Phyllis merasa kehilangan, meratapi bahwa dia mengira Agatha akan berdiri bersama Takira. Dia dengan enggan menyebutkan bahwa Agatha masih memilih untuk mewakili Takira dalam kompetisi. Agatha menjelaskan bahwa dia akan selalu menjadi penyihir Takira dan itu tidak akan pernah berubah untuknya. Phyllis masih berjuang untuk memahami mengapa Agatha percaya mereka harus mengikuti Raja Fana. Agatha kemudian berbicara tentang sejarah federasi, bertanya kepada Phyllis apakah dia telah melupakan tujuan awalnya. Phyllis dengan tegas mengatakan itu untuk mengalahkan iblis. Agatha mengangguk menjelaskan bahwa setelah perang ilahi pertama yang telah menyatukan seluruh benua mengambil hak istimewa bangsawan dan raja sebelumnya, kemudian memerintah orang-orang G biasa tetapi masih tidak dapat mengalahkan iblis. Namun Roland telah membuktikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan iblis, jadi mengapa tidak melayani di bawahnya? Agatha percaya bahwa hanya ada satu orang yang mampu menyatukan kekuatan sekuler dunia dan benar-benar memungkinkan para penyihir dan orang-orang biasa untuk hidup dalam damai dan kesetaraan yang tidak lain adalah Roland Wimbledon. Phyllis berhenti sejenak untuk menenangkan kata-kata Agatha. Dia kemudian bertanya apakah Agatha bermaksud bahwa tidak pernah musim dingin adalah federasi baru. Agatha mengoreksi bahwa terlepas dari apapun namanya esensinya sama, tujuan akhir mereka adalah mengalahkan iblis dan memenangkan perang ilahi. Sejak dia terbangun dari peti es, satu-satunya tujuan Agatha dalam hidup adalah mengalahkan iblis. Tidak peduli siapa yang dia layani, dia menyatakan keinginannya untuk memenangkan kompetisi untuk Takira yang tidak dia lihat bertentangan dengan melayani di bawah Roland Wimbledon. Itu mirip dengan bagaimana 400 tahun yang lalu semua penyihir dari berbagai kelompok bersatu dan melayani federasi. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah bahwa pemimpin mereka bukanlah 3 kursi Theta. Seorang Raja Fana. Phyllis tidak yakin bagaimana harus bereaksi, perasaannya campur aduk. Mengakui bahwa Agatha sangat menghormati Roland masih agak keras kepala. Phyllis bersikeras bahwa menemukan Yan G terpilih akan mengubah segalanya. Agatha tersenyum dan mencatat bahwa sudah 400 tahun dan mereka belum menemukan penyihir ini, atau lebih tepatnya mereka menemukan yang terpilih yang sangat tidak terduga. Agatha meyakinkan Phyllis bahwa jika benar-benar ada penyihir seperti itu, dia berjanji bahwa Roland tidak akan menghalangi mereka. Sebaliknya, dia yakin bahwa Roland akan sepenuhnya mendukung pencarian mereka dan melakukan apapun dia bisa membantu. Dia percaya bahwa jika mereka pindah ke Neverwinter, lebih banyak penyihir akan bersedia untuk menetap di sana, meningkatkan peluang mereka untuk menemukan yang terpilih. Phyllis mendapati dirinya dibujuk meskipun dengan enggan. Dia diam-diam mengakui bahwa kata-kata Agatha masuk akal, tetapi menambahkan sebuah syarat. Itu semua tergantung pada apakah Roland benar-benar dapat menahan iblis. Dia kemudian bertanya kepada Agatha apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan sebesar itu pada Raja Fana ini. Agatha tersenyum berbagi bahwa dia seperti anggota lain dari serikat penyihir sangat mempercayai Roland. Dia menyarankan bahwa Phyllis pasti akan memahami kepercayaannya setelah menyaksikan latihan cannon yang disiapkan Roland besok. Saat itu sebuah raungan keras bergema di hutan menyebabkan ekspresi Phyllis berubah. Tiba-tiba mengenali suara itu, dia melihat makhluk terbang raksasa muncul di atasnya mencengkeram binatang iblis di cakarnya. Dia berseru kaget mempertanyakan mengapa iblis akan ada di sini. Agatha dengan tenang menjelaskan itu adalah kemampuan Maisie yang berevolusi dan bukan iblis. Phyllis menjadi tenang dan kemudian berkomentar bahwa menangkap binatang iblis tampaknya terlalu mudah bagi Maisie. Agatha setuju bahwa kemampuan Maisie nyaman, tetapi mencatat bahwa pencerahan Maisie kurang latihan tempur yang ketat, yang berarti mereka tidak dapat secara efisien menggunakan energi magis. Mereka mengamati bentuk Maisie yang sangat besar. Phyllis mengerti maksud Agatha. Kedua gadis muda itu tidak akan mampu mempertahankan usaha mereka sampai matahari terbenam. Setelah pembicaraan dari hati ke hati, Agatha dan Phyllis menjadi serius tentang kompetisi. Sejak saat itu Phyllis bertanggung jawab untuk menangkap binatang iblis, sementara Agatha mendukungnya di samping dengan menahan gerakan mereka. Saat langit kelabu berangsur-angsur menjadi gelap, Liv mengumumkan akhir kompetisi. Tim berkumpul di luar tembok kota tempat Wendy mulai menghitung skor. Dia mengeluarkan buku catatan dan mengumumkan hasilnya. Tim Neverwinter mencetak 7 poin. Phyllis terkejut melihat hampir 100 binatang iblis di kandang terdekat, terkejut dan bertanya-tanya apakah SL yang lamban Aluo benar-benar menangkap 80 binatang yang tersisa. Petir menyalahkan Maisie atas skor rendah. Mereka mengeluh bahwa jika dia tidak menghabiskan 1 jam menyerbu sarang elang dan memasak telur, mereka bisa menangkap lebih banyak. Maisie dalam bentuk merpati bertengger di atas kepala Lightning. Protes Kudin mematuk petir bersikeras itu ide Lightning dan dia memiliki telur terbanyak. Wendy
Senyum pada pertengkaran mereka dan terus mengungkapkan bahwa tim Al yang tertidur mencetak 15 poin dengan memuji Abu atas keberhasilan Andrea memprotes dengan mengklaim dialah yang mengalahkan Bina. Tang Iblis sementara Abu hanya menjemput mereka. Mendengar ini mereka juga mulai berdebat. Wendy sedikit jengkel kemudian beralih ke tim terakhir mengumumkan bahwa tim Takira mencetak 22 poin dengan enangkan persediaan minuman kekacauan selama sebulan. Andrea memandang mereka dengan iri sementara Maisy melompat ke bahu Agatha sambil menatap penuh kerinduan. Phyllis terkejut dengan kemenangan mereka dan bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak binatang iblis. Kemudian Wendy menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka ditangkap oleh daun-daun. Melangkah maju tersipu ketika dia menceritakan bahwa ia telah memasang banyak jebakan di sekitar area perburuan untuk meyakinkan semua orang keselamatan. Khawatir tentang terlalu banyak binatang yang memasuki area tersebut, dia kemudian menyeret binatang iblis yang terperangkap ke tepi hutan, tetapi jelas dia tidak bisa membiarkan binatang iblis ini pergi begitu saja. Jadi dia membawa mereka kembali dan menyiapkan boneka target tambahan untuk Roland Bass. Oke, di wahyu ini semua peserta mengalihkan pandangan mereka ke arah tempat kejadian. Hanya penyihir yang tidak berbahaya, Liv, tampak sedikit malu bertanya-tanya apakah dia telah menangkap terlalu banyak. Kerumunan itu benar-benar terdiam heran bahwa Liv sendiri telah menangkap lebih banyak binatang iblis daripada ketiga tim yang digabungkan. Hari berikutnya Neverwinter akhirnya menyelesaikan semua persiapan untuk latihan meriam. Tribun penonton tidak memiliki kursi kosong dan Sung melaporkan bahwa batalion artileri sudah siap. Roland mengangguk dan menoleh ke Eko memintanya untuk mulai memainkan musik. Maret Eko menggunakan kemampuannya dan seketika musik yang familiar dan bergema memenuhi tembok kota. Para prajurit mulai menaiki tembok menarik perhatian semua orang terutama para orang tua dan keluarga di antara penonton. Saat para prajurit menaiki lereng ke tembok, kerumunan meledak dalam tepuk tangan meriah. Eileen yang duduk di sebelah Furin menyatakan penyesalannya bahwa Anne tidak dapat menyaksikan pemandangan itu. Furin tersenyum mengingatkannya bahwa Mei sedang hamil dan tidak dapat berdiri di tembok dalam cuaca dingin, tetapi akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Eileen tiba bertanya pada Furin apakah dia ingin menjadi bagian dari latihan ini. Furlan sejenak terkejut, dia kemudian menggodanya. Merasakan detak jantungnya yang cepat, Furlan merenungkan menggunakan itu jika dia tidak menjadi guru dan melanjutkan sebagai seorang ksatria, dia mungkin bergabung dengan Angkatan Darat Pertama yang bertugas sebagai pedang raja yang bertempur untuk Roland dan memperluas wilayah hak kerajaan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyaksikan para prajurit, dia merasakan kegembiraan yang sudah lama tidak dia alami. Mungkin suatu hari nanti di masa depan dia bisa bergabung dengan mereka. Musik berhenti dan kapak yang berdiri di peron mengangkat bendera dan meneriakkan perintah untuk membidik semua meriam diarahkan ke binatang iblis di bawah tembok. Salah satu prajurit bercanda tentang keburukan binatang targetnya dan Finer dengan tegas menyuruhnya untuk serius. Prajurit lain yang bertanggung jawab untuk memuat meriam dengan gugup menyadari mata orang-orang itu padani. Finer menatapnya tajam dan mengingatkannya untuk mengikuti prosedur yang mereka praktikkan. Situs tersebut menjadi sibuk dengan proses pemuatan. Segera Suntu akan pensiun. Semua meriam bergema serempak saat suara tembakan meriam yang memekakkan telinga mencapai tahun-tahun. Para penonton peluru telah mendarat di dekat binatang iblis. Ledakan besar menghancurkan sangkar kayu, mengirimkan serpihan darah dan daging yang mengepul ke angkasa. Usus dan anggota tubuh binatang iblis berserakan di mana-mana. Kerumunan meledak menjadi hiruk-pikuk geseran. Setelah putaran pertama tembakan meriam, ledakan terus menerus menimbulkan debu dan puing-puing dalam aliran yang tampaknya tak berujung, mengubah area di bawah tembok menjadi kiamat yang berapi-api. Ekspresi Phyllis berubah secara nyata saat dia menyaksikan kehancuran. Dia akhirnya mengerti sumber kepercayaan diri Agatha. Dengan kekuatan seperti itu bahkan manusia dapat melawan iblis. Ini benar-benar mengubah keyakinannya. Sebelumnya dia tidak sendirian. Lem memikirkan hal ini, tetapi juga dari tiga mantan kepala alkimia yang sangat asyik dengan ledakan. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka semua memikirkan hal yang sama. Ini adalah esensi sejati kimia mereka saling memandang setelah menemukan pengejaran seumur hidup mereka dan bergegas menuju pusat kota untuk meminta laboratorium dari Kyle Cole. Adalah salah satu dari banyak yang terkejut oleh ledakan. Edith menghiburnya bertanya apakah dia sekarang mengerti mengapa dia ingin dia tinggal dan tidak pernah musim dingin setelah keheningan yang lama. Cole Haley mengakui mempertanyakan apakah itu karena ini tampilan kekuatan. Edith menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa tidak ada bangsawan feodal yang dapat melawan kekuatan Roland Wimbledon. Fakta yang belum disadari banyak orang. Cole merenungkan
Atus bangsawan mereka sendiri diberitahu oleh Edith bahwa mereka tidak bangsawan feodal yang lebih lama tetapi harus menjadi bangsawan era baru yang berintegrasi ke dalam aturan baru Raja Cole tampakkan. Ia mengerti sedikit tetapi masih bingung meskipun demikian dia mengangguk setuju untuk tinggal di Neverwinter dan tidak lagi bersikeras untuk kembali ke wilayah utara. Edith mengangguk puas menatap ke kejauhan dan mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran kepada Cole. Bukankah prospek mengeksplorasi aturan dan kekuatan baru jauh lebih menarik daripada mengelola sebidang tanah yang sama yang tidak? Kak berubah melihat pipi saudara perempuannya yang memerah dan kegembiraannya yang memerah. Cole melihat rambut saudara perempuannya mengalir di tembok kota dan menyaksikan ekspresi yang belum pernah dia lihat padanya sebelumnya. Setelah latihan Phyllis mengunjungi kantor Roland ditemani oleh Agatha, sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya, menggunakan bahasa formal daripada sikap yang sebelumnya dia tunjukkan. Roland memperhatikan perubahan ini, mengatakan padanya untuk tidak terlalu formal. Phyllis ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Roland yang telah dia renungkan sejak latihan meriam Pertan. Yaan pertamanya adalah apakah senjata-senjata ini dapat diproduksi secara massal. Dia berkata tanpa yang terpilih dan ketidakmampuan untuk memproduksi senjata-senjata ini secara massal mereka masih akan menghadapi pertempuran sulit melawan iblis. Roland senang bahwa Phyllis mengajukan pertanyaan sebelum menjawab. Dia menjelaskan bahwa meriam benteng bukan hanya senjata pertahanan meskipun berat dan tampaknya tidak dapat digerakkan oleh kekuatan manusia atau hewan. Dengan beberapa modifikasi mereka dapat menjadi senjata serbaguna baik untuk menyerang maupun bertahan seperti tank seperti yang dijelaskan Roland. Phyllis berjuang untuk memahami kata-kata yang keluar dari mulut Roland tetapi merasakan signifikansinya dan apa yang disebut tank ini pasti sangat kuat juga ketika dia mengetahui bahwa mesin perang seperti itu dapat bergerak bebas di jalan sambil membawa persenjataan yang sangat berat. Dia awalnya membayangkan meriam yang diikatkan ke binatang iblis sebelum dia dapat bertanya lebih lanjut. Roland menanggapi kekhawatirannya tentang produksi massal dengan percaya diri, menyatakan bahwa dia dapat menutupi seluruh tembok kota perbatasan dengan meriam yang jauh lebih kuat dalam setahun. Anggapan ini membuat Phyllis terengah-engah karena bahkan trebuchet dan balisti tidak dapat diproduksi dalam jumlah seperti itu dalam waktu singkat. Phyllis kemudian menanyakan pertanyaan keduanya. Dia mengamati bahwa ledakan terakhir selama latihan meriam tampaknya tidak disebabkan oleh meriam benteng. Jadi apa itu? Roland tersenyum mengatakan bahwa dengan teknologi saat ini hal yang menyebabkan akan itu hanyalah senjata kelas terendah. Mereka mendengar ini Phyllis merasa merinding, bertanya-tanya apakah Roland memiliki senjata yang lebih tangguh. Roland menyeruput tehnya dan meminta Phyllis Oke menggambarkan ledakan terakhir. Dia berpikir sejenak dan berkata itu seperti anak laki-laki yang baru lahir. Roland menyebutkan bahwa ledakan itu tidak terbatas dan ada banyak senjata yang digunakan. Roland yang dapat disebut putra sejati saat dia mengoceh dan berbicara tentang menyelesaikan dua tugas epik sebelum mencapai prestasi seperti itu. Roland menindaklanjuti dengan mengatakan mereka pertama akan mencapai emisi radiasi dan menemukan jarak ke matahari terlebih dahulu. Agatha memotongnya dan Gale juga menimpali menasihatinya bahwa itu bukan waktu untuk mimpi saat ini. Roland kembali ke subjek, menyadari bahwa Phyllis tidak dapat memahami semua istilah ini. Dia menatap Raja Fana dengan perasaan campur aduk kemudian melepaskan cincinnya. Dia memberitahu Roland bahwa ketika dia urkan batu ajaib warna-warni, para penyintas tak kira akan merasakan lokasinya dan dapat berkomunikasi dari mana saja, tetapi mereka harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Roland kemudian meminta Agatha untuk membawa Phyllis ke Aula Kastil untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Setelah meninggalkan kantor, semua orang menarik napas dalam-dalam. Tilly kemudian mengetuk kantor pintu dan masuk. Roland menuangkan segelas minuman kekacauan untuknya dan mereka mendiskusikan taruhan sebelumnya. Tilly hampir seolah-olah dia sudah menebak apa yang ada di pikiran Roland, mengatakan taruhan itu seri P. Aling banter. Dia tersenyum sambil mengatakan jika Roland mengizinkan Liv untuk berpartisipasi dalam kompetisi maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Roland tersenyum dan setuju mengatakan itu seri T. Tapi dia masih berharap Tilly akan tinggal. Tilly yang sedikit terkejut ini. Roland melanjutkan ketika dia berencana untuk mengalokasikan 30% dari pendapatan minuman kekacauan untuk dana yang memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi pada Neverwinter, terlepas dari apakah mereka penyihir atau orang biasa. Ketika mereka mulai membahas masalah serius, Tilly dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia batuk menggoda bertanya tentang bagian 50% yang disebutkan sebelumnya. Roland menjelaskan bahwa bahkan 30% akan berjumlah-jumlah yang cukup besar untuk kenyamanan seumur hidup Danayan.
G tersisa akan digunakan untuk pengembangan Neverwinter termasuk perumahan untuk para penyihir, fasilitas dan gaji yang diperlukan. Pada dasarnya uang itu akan dibelanjakan di tempat yang paling lembut. Bahkan Tilly juga dapat menarik dana secara langsung jika dia perlu, bahkan jika itu berarti menggunakan semua emas. Tilly bertanya. Roland dengan santai berkomentar bahwa menimbun emas di gudang hanya mie. Menghabiskan tempat. Tilly merenung sejenak lalu dengan senyum menyetujui usulan Roland dengan mengatakan jika kakak laki-lakinya mengatakan demikian dia tidak bisa mengatakan tidak meskipun penerimaannya. Tampak enggan kegembiraan di matanya menceritakan kisah lain. Akhirnya Roland membahas rencananya untuk membawa wilayah selatan di bawah kastil abu-abu menyesali musim dingin ini dengan menunjukkan bahwa adat istiadat dan suksesi kekuasaannya sangat berbeda dari 4 kerajaan besar dan Roland akan membutuhkan bantuan Tilly untuk mengambil alih sepenuhnya. Dia menjelaskan upacara ganda orang-orang pasir kepadanya. Tilly mengangguk mengerti bahwa Roland ingin Ashes berpartisipasi dalam pertempuran dan setuju itu layak dilakukan, namun Tilly penasaran mengapa Roland tiba-tiba tertarik pada padang pasir, wilayah yang diabaikan oleh semua penguasa sebelumnya sejak Yayasan Kastil Abu-Abu. Roland mengungkapkan bahwa padang pasir tidak tandus seperti yang terlihat tetapi menyimpan harta karun yang dimanfaatkan. Dia menunjuk ke peta dan menggambarkan api tanah yang menyala abadi dan kristal garam memutihkan bumi sebagai tanda harta karun tersembunyi. Dia percaya ini bisa menjadi kunci untuk perkembangan Neverwinter berikutnya. Tilly tidak menyelidiki lebih jauh, hanya berjanji untuk memberi tahu Ashes sebelum meninggalkan kantor. Saat Tilly pergi dia menemui Echo menuju ke kantor Roland. Kata-kata pertama Echo hampir membuat Roland tersedak. Dia tampak terkejut dan kemudian menggigit bibirnya tampak kesal berkata, "Yang mulia, tidakkah Anda membutuhkan saya lagi?" Roland merasakan kehadiran dingin di belakangnya ketika tangan Nightingale mencengkeram bahunya dengan erat. Dia menjelaskan bahwa Echo salah paham padanya dan Axe belum memberitahu Echo tentang rencananya. Roland kemudian menguraikan rencananya. Dia ingin Echo kembali ke wilayah selatan untuk membantu Roland dalam memerintah tempat itu. Dengan statusnya Echo adalah satu-satunya orang yang dapat mengusulkan duel suci. Dia berharap Echo akan mewakili Neverwinter in the South, memenangkan duel dan menjadi kepala suku yang hebat yang menyatukan seluruh wilayah selatan. Setelah mendengar penjelasan Roland, Echo santai memahami rencana itu tetapi mengungkapkan keraguan tentang kelayakan menyatukan semua orang pasir melalui duel suci. Roland dengan senyuman mengakui kekhawatirannya dan berbagi bahwa dia punya metode lain membisikkan strateginya kepada Echo. Dia tampak tertegun, matanya mencerminkan campuran emosi saat dia mempertanyakan apakah rencananya akan berhasil. Roland dengan percaya diri meyakinkannya itu pasti akan berhasil. Setelah kata-katanya Echo berlutut dengan satu lutut menundukkan kepalanya dalam gerakan solen kemudian dideklarasikan oleh 3 dewa orang pasir, "Tidak akan pernah melupakan rahmatmu Roland." berdiri membantu Echo berdiri dan memegang tangannya dengan sungguh-sungguh mempercayakan tugas kepadanya. Dengan ini persiapan untuk menaklukkan wilayah selatan dianggap selesai. Sementara itu di bawah reruntuhan labirin makhluk dengan banyak tentakel sedang menggali ke atas sementara kawanan binatang iblis berkeliaran di atas mereka. Iblis besar tergeletak mati di sebuah gua yang dirobek dengan panik oleh ras campuran binatang iblis mengikuti di belakang. Di tempat lain binatang raksasa terus-menerus mengebor lubang di punggungnya membawa banyak binatang iblis. Pada saat yang sama banyak binatang iblis terbang mengelilingi langit. Salah satu makhluk bertentakel bertanya tentang kemajuan di atas, yang lain menjawab bahwa binatang iblis terdekat telah menerobos ke lapisan ketiga dengan beberapa anomali di bawah labirin termasuk beberapa mayat hangus. Lewat menoleh ke Selin menanyakan tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen. Selin sedikit cemas mengakui ketidakpastian tetap meyakinkannya bahwa dia melakukan yang terbaik dengan mengatakan Eleanor membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghitung inti di dekatnya prajurit hukuman Tuhan mendorong semua orang untuk tidak khawatir berjanji mereka akan menangani binatang-binatang iblis. Beberapa menyarankan mereka seharusnya tidak merebut kembali artefak ilahi begitu cepat dengan alasan bahwa membiarkan gereja kelelahan dan bertahan sedikit lebih banyak akan lebih baik. Makhluk bertentakel raksasa tidak setuju, meragukan The Mortals dapat menahan Hermes. Kedua belah pihak berdebat sampai suara memerintah Pasa membungkam semua orang. Pasa mengingatkan mereka bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk bertengkar. Setelah merebut kembali artefak mereka tidak punya jalan kembali. Dia menekankan bahwa waktu untuk berdebat adalah belum membuat pilihan dan mereka seharusnya tidak menyesali keputusan yang dibuat sesudahnya. Tiba-tiba labirin bergetar seolah-olah sesuatu yang berat telah jatuh dari atas dengan kecepatan tinggimu.
Encul hampir seketika di hadapan mereka makhluk biru jatuh ke tanah membengkak saat lusinan binatang iblis ras campuran membelah perutnya dan menyerang Selin Pasa di dekatnya menjerit ngeri Selin B. Pegangan pada instrumen yang sekarang dikelilingi oleh selusin binatang iblis melawan binatang-binatang itu dengan tentakelnya tetapi segera digigit dia berteriak ketika beberapa binatang buas lagi nempel padanya penyihir lain dalam tubuh prajurit hukuman Tuhan mereka bergegas membantunya Pasa tampak khawatir Selin menjadi yang paling pengetahuan tentang inti sihir tidak bisa hilang di sini kak. Arena lebih banyak penyihir bergabung dengan gorengan binatang iblis dibunuh satu persatu dan kekacauan mereda Pasa mendekati Selin yang babak belur menanyakan tentang luka-lukanya Selin meskipun kesakitan meyakinkan bahwa dia tidak terluka kritis mengatakan dia perlu menambal lubang segera meskipun dia menangis Selin memegangi tentakelnya yang patah mengatakan itu sangat menyakitkan semua Ang menghela nafas lega melihat dia baik-baik saja bagaimana dengan para penyihir di tubuh prajurit hukuman Tuhan bahkan bercanda mengatakan bahwa Selin harus bersyukur masih merasakan sakit karena Kebanyakan dari mereka di sini telah kehilangan semua sensasi yang lain mengangguk setuju menunjukkan bahwa Pilis akan iri pada Selin jika dia mendengar ini karena dia hanya bisa mengalami sensasi seperti itu secara mental sekarang Pasa menyela mengingatkan mereka untuk tidak membuat lelucon seperti itu karena Pilis melayani The Mortals demi taka kelompok itu mengangguk bertanya-tanya bagaimana. Nah proyek yang dipilih proyek itu berlangsung salah satu dari mereka mencatat mereka harus bertahan selama 2 atau 3 tahun lagi yang lain bergumam tentang bertahan sampai bulan merah kemudian menemui Jal mereka bersama yang mendapat teguran cepat karena menjadi pesimis komentar itu memicu tawa di antara kelompok itu Pasa mendesak semua orang untuk berhati-hati menunjukkan bahwa binatang iblis bisa menyerang mereka dari lubang di langit-langit kapan saja berpotensi mengepung mereka dari segala arah memutuskan untuk berkumpul di lantai yang sama sambil menjaga pintu masuk yang berbeda mereka menunggu Selin untuk memperbaiki instrumen itu segera gelombang baru binatang iblis muncul dan pertarungan dilanjutkan pada saat kritis itu suara Selin yang bersemangat bergema di telinga semua Rang saat dia dengan gembira mengatakan perhitungan inti sudah selesai instrumen sudah siap salah satu makhluk bertentakel menoleh ke Pasa memintanya untuk mengaktifkan perangkat sementara dia mempertahankan tempat itu Pasa dengan cepat naik ke instrumen menyentuh bagian atasnya dengan tentakelnya dan melilitkan tubuhnya di sekitarnya sambil melepaskan kekuatan magisnya secara instansi. Hir melonjak melalui dirinya dan kerangka instrumen memancarkan cahaya dingin yang semakin terang gelombang cahaya biru pucat meledak dari inti dan menyebar dengan cepat menyapu seluruh aula seperti Iak-riak di permukaan air dalam sekejap mata semua binatang iblis di dekatnya berhenti dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah Pasa merangkak ke periksa luka-luka yang lain salah satu dari mereka tergeletak di tanah tubuhnya berlumuran darah hitam dan biru kehilangan lengan dia terluka parah tetapi bercanda tentang bagaimana dia membutuhkan tubuh baru meratapi betapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memilih yang ini dan bertanya-tanya apakah tubuh berikutnya akan lebih tampan dan kuat Pasa lega bahwa dia baik-baik saja kemudian berbalik untuk menilai sisanya semua orang telah mengalami berbagai tingkat cedera tetapi tidak ada yang fatal selama berabad-abad dari 400 tahun keberadaan mereka jumlah mereka tidak pernah meningkat dan ikatan yang dalam telah terbentuk di antara mereka Ia tidak bisa kehilangan salah satu dari mereka Pasa meyakinkan semua orang dengan mengatakan bahwa selama mereka bersama itulah yang penting dia meletakkan tentakelnya di dahi penyihir itu saat dia menepuk kepalanya sementara makhluk tentakel lain kembali dari pengintaian melaporkan tidak ada serangan skala besar segera binatang iblis di labirin sebagian besar mati Selin kemudian berbagi berita buruk dua bagian instrumen rusak meninggalkan mereka tanpa perlindungan selama seminggu Pasa berkomentar bahwa bahkan aktivasi semacam itu dapat merusak instrumen bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika yang terpilih menggunakannya Selin menjawab bahwa bahan mereka adalah kualitas paling buruk dan tidak dapat memenuhi persyaratan ciptaan yang sangat ilahi ini salah satu dari mereka dengan set. Mengatakan bahwa hal-hal akan lebih mudah di federasi di mana mereka dapat menggunakan emas, perak, dan permata dengan bebas tiba-tiba instrumen itu mulai bersinar menandakan bahwa Pilis telah ngirim pesan mendesak Pasa meminta seseorang untuk mengonfirmasi lokasi Pilis mengetahui dia mungkin berada di dalam perbatasan kastil abu-abu mendengar ini Pasion tahu Pilis telah tiba di tempat yang dia tuju Pasa kemudian merenungkan alasan memaksa Pilis untuk memecahkan batu ajaib mungkinkah itu paparan yang tidak disengaja atau dilihat sebagai musuh oleh generasi penyihir baru terlepas.
Es itu tentu saja bukan kabar baik ketika ditanya tentang langkah selanjutnya. Pasa berpikir sejenak dan kemudian menginstruksikan mereka untuk terus mengaktifkan instrumen besok. Mengetahui ini sangat berisiko tetapi tidak peduli apa mereka tidak akan meninggalkan Phyllis kembali ke Neverwinter. Wendy meletakkan kontrak yang telah disiapkan di atas meja menyambut 4 penyihir baru ke Serikat Peni. Ihir Wendy terkejut dan senang ketika dia mengetahui bahwa Annie telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Serikat. Amy bertanya apakah mereka perlu menguji kemampuan mereka terlebih dahulu. Ye dengan senyuman menjelaskan bahwa tidak ada terburu-buru. Tes biasanya dilakukan setelah penandatanganan kontrak. Wendy mengumpulkan para penyihir untuk membahas ketentuan dan mengajukan pertanyaan tentang kontrak. Saat mereka berdiskusi, Wendy mengamati para penyihir berbisik satu sama lain. Pikirannya melayang kembali ke saat dia menandatangani kontraknya sendiri. Amy terkejut mengetahui bahwa merek A akan menerima gaji bulanan sebesar 1 pahlawan emas. Bersemangat tentang prospek membeli banyak barang, sementara Broken Sword heran melihat mereka bahkan telah membayar waktu istirahat hampir tidak percaya hak istimewa yang diberikan kepada para penyihir. Kontrak bahkan menyatakan bahwa para penyihir memiliki hak untuk mengakhiri kontrak jika raja tidak dapat lagi memastikan keselamatan dan maka. Nan yang cukup Annie terkejut bertanya apakah itu tidak akan dianggap pengkhianatan. Wendy menjawab pertanyaan mereka dengan senyuman yang mengingatkan pada reaksinya sendiri ketika dia pertama kali lihat kontrak. Meskipun tidak terucapkan, dia percaya bahwa bahkan jika Roland menghadapi krisis di masa depan, tidak ada seorang pun di Serikat Penyihir yang akan meninggalkan sisinya. Dia menyimpan ini untuk dirinya sendiri sambil meyakinkan semua orang bahwa ketentuan kontrak semuanya asli. Setelah semua pertanyaan mereka terjawab, keempat penyihir menandatangani nama mereka. Annie menyerahkan keempat kontrak yang ditandatangani kepada Wendy yang dengan gembira menyatakan bahwa mereka sekarang benar-benar bersaudara dan menyambut mereka ke Serikat Penyihir. Dengan Serikat Penyihir memperoleh 4 anggota baru, selanjutnya saatnya untuk menguji kemampuan mereka. Annie adalah orang pertama yang diuji. Kemampuannya adalah menghasilkan panas. Itu cukup sederhana karena dia menyentuh benda dengan tela tangannya. Benda itu kemudian akan dipanaskan ketika menguji kemampuannya pada balok logam yang kemudian mulai mendesis dan meleleh di bawah pemanasan terus-menerusnya. Wendy bertepuk tangan dengan gembira memujinya sebagai kemampuan yang fantastis dan meyakinkan bahwa pabrik mesin industri akan menyambut Annie dengan hangat. Selama pengujian, Annie tampak tidak yakin tentang kegunaan kemampuan dan tidak memiliki banyak kepercayaan pada kemampuannya, tetapi ekspresi tulus Wendy mendorongnya untuk bertanya apakah kekuatannya berguna bahkan jika dia harus meninggalkan tangannya pada benda itu. Wendy mengangguk mengiyakan, mengatakan bahwa kemampuan Annie dapat diterapkan di banyak tempat dan meramalkan bahwa Annie akan segera menjadi penyihir yang sangat sibuk. Di Serikat berikutnya adalah Amy yang kemampuannya adalah penyembuhan diri yang sebelumnya dibicarakan. Wendy tidak ingin mengujinya karena itu akan mengharuskan Amy terluka. Ini adalah sesuatu yang dia enggan untuk melihat. Kemampuan Hero memungkinkannya untuk mentransfer penyakit dan tidak dapat diuji saat ini, tetapi kemampuan membuat Wendy berpikir tentang pusat perawatan sebagai tempat yang sempurna untuknya. GKN pahlawan dan Lily bisa saling membantu secara efektif. Terakhir giliran pedang yang patah. Dia jelas tampak gugup. Pedang yang patah mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum menunjukkan kekuatannya. Saat dia menyalurkan sihirnya, cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya dan ketika cahaya memudar, pedang yang patah menghilang meninggalkan bilah tajam yang tertanam di rumput. Butuh beberapa saat bagi Wendy untuk menyadari bahwa ini adalah kemampuan pedang yang patah. Annie menjelaskan bahwa pedang yang patah tidak dapat mendengarnya dalam bentuk ini karena dia kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Ketika berubah menjadi senjata, hanya ketika seseorang memegangnya di tangan mereka dia dapat memahami dunia melalui indera orang itu. Wendy kemudian mengambil pedang yang patah, segera meras akan gelombang energi magis, seolah-olah kesadaran lain telah bergabung dengan pikirannya dan hampir seolah-olah bilah itu menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Pedang yang patah menjelaskan bahwa saat Wendy memegangnya, semua kekuatannya diberikan dan ditambahkan ke Wendy. Meskipun dia dengan menyesal menyebutkan bahwa dia selalu lemah sebagai seorang anak dan dengan kekuatan terbatas dan secara keseluruhan sangat lemah, maka dia tidak dapat menawarkan banyak bantuan. Bahkan ketika dikombinasikan dengan Wendy menemukan kemampuan pedang yang patah menarik dan bertanya berapa lama dia bisa mempertahankan bentuk senjatanya. Broken Sword menjelaskan bahwa dia bisa mempertahankannya tanpa batas, tanpa transformasi yang sering. Wendy langsung teringat Maisie yang transformasinya juga menghabiskan ban
Yak energi magis tetapi bertahan lama Maisi, apakah kamu berbicara tentang merpati besar itu? Wendy mendengar pertanyaan ini dalam benaknya dia terkejut dan kemudian menyadari bahwa Broken Sword juga bisa mendengar pikirannya. Ini membuatnya sedikit panik karena beberapa pikiran bersifat pribadi dan dia tidak ingin orang lain tahu. Merasakan fluktuasi suasana hati Wendy, Broken Sword juga merasakan beb yang dia bawa di depan dan hampir terasa seperti terikat oleh sesuatu. Broken Sword kemudian dengan polos bertanya dengan rasa ingin tahu tentang apa yang terdistorsi di sekitar Boing Wendy. Wendy terkejut dan malu memeluk dirinya sendiri dan secara tidak sengaja dokter menjatuhkan Broken Sword. Wendy mendapatkan kembali ketenangannya kemudian bertanya kepada Annie apakah Broken Sword dapat terhubung dengan siapapun. Annie mengklarifikasi bahwa secara teoritis siapapun dapat menerima kekuatan Broken Sword jika dia mau, tetapi dia hanya akan menjadi senjata yang kokoh di bawah orang biasa. Ya, di tangan penyihir Broken Sword akan mengungkapkan kekuatan aslinya. Tampaknya merasakan Wendy ketakutan. Annie meyakinkannya bahwa sementara pikiran mereka terhubung itu tidak berarti pedang patah dapat mengintip pikirannya. Selama Wendy tidak fokus pada pikiran tertentu, pikiran pedang patah tidak dapat mendeteksi mereka. Sedikit tenang Wendy mengambil pedang patah lagi dan suara bersemangat segar terdengar di benak Wendy. Pedang patah pertama-tama meminta maaf dan bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. Pedang patah merasa sedikit sedih tetapi berjanji untuk tidak menanyakan pertanyaan seperti itu lagi. Wendy meyakinkannya bahwa itu baik-baik saja dan bertanya apa yang dilihat pedang patah saat dia berada di tanah. Pedang patah menggambarkan sensasi kegelapan total tanpa suara sentuhan hampir seolah-olah seseorang mengambang dalam ketiadaan. Menyadari betapa meresahkan ini bagi pedang patah ketika dia tiba-tiba menjatuhkannya, Wendy segera meminta maaf berjanji untuk tidak pernah menjatuhkannya. Dengan ceroboh lagi mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan pedang patah, Wendy menemukan bahwa bahkan dalam bentuk senjata pedang patah dapat terluka, tetapi penyihir dapat meningkatkan daya tahan, ketajaman dan jangkauannya dengan energi magis yang menanamkan sihir ke pedang patah. Wendy mengayunkan bilahnya menghasilkan aliran udara tajam yang mengiris cabang menjadi dua pedang patah. Terkejut mengetahui kemampuan Wendy adalah angin dan bahwa dia adalah pertarungan yang menyatakan bahwa dengan Annie apa yang baru saja dilakukan Wendy tidak akan mungkin terjadi. Wendy tiba-tiba teringat Anna. Dia bertanya-tanya seberapa kuat jadinya jika Anna memasukkan sihirnya ke pedang yang patah dan kemudian menyerang dengan kekuatan penuh. Merenungkan ini Wendy memutuskan untuk erahkan ini pada Roland untuk terus menguji kemampuan pedang yang patah. Di kantor Roland, Agatha masuk. Dia datang untuk memberitahu bahwa para penyihir kira telah menanggapi di labirin bawah Anna Selin mengumumkan bahwa semuanya sudah siap. Tentara hukuman Tuhan yang terdiri dari semua penyihir perlahan maju ke depan. Di garis depan tepat di bawah instrumen itu berdiri 3 makhluk Akel para penyihir di belakang mereka semua tampak sangat tegang dan serius berdiri berjajar. Mereka tidak menyeka darah dari tubuh mereka, memegang perisai dan pedang di tangan mereka. Mereka dengan gaya menumpuk mayat binatang iblis di kedua sisi menciptakan pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Pasa berpikir jika The Mortals di ujung lain melihat ini mereka pasti akan terintimidasi meskipun tidak yakin apa yang terjadi. Tetapi skenario terburuk jika Phyllis benar-benar ditangkap oleh musuh. Penting untuk menciptakan pemandangan yang menakutkan untuk mencegah mereka yang mungkin mencoba untuk menyakiti Phyllis. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh. Pasa melihat instrumen itu dan memerintahkan aktivasinya. Mereka perlu mengetahui situasi Phyllis saat instrumen itu mulai beraksi. Sebuah layar besar muncul di depan mereka memperlihatkan Phyllis tersenyum seolah-olah di tengah percakapan dia tidak ditangkap di ruang bawah tanah yang gelap tetapi di aula yang terang benderang. Melihat layar, Phyllis menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya apa yang terjadi pada mereka. Pasa dan yang lainnya sejenak kehilangan kata-kata menyadari bahwa keadaan Phyllis berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Setelah beberapa detik mereka bertukar pandangan bingung. Pasa menjelaskan bahwa mereka baru saja bertempur dalam pertempuran besar tetapi semua orang aman meskipun mereka tidak punya waktu untuk membersihkan mayat-mayat. Mendengar ini Phyllis skeptis dan memiliki beberapa keraguan. Pasa melambaikan tentakelnya ke para penyihir hukuman Tuhan di belakangnya memerintahkan mereka untuk segera membersihkan mayat-mayat binatang iblis dan mengeluarkan mereka dari labirin. Mengeluh tentang bau yang mengerikan, para penyihir di belakang tidak lagi memiliki ekspresi serius. Pada mereka menggerutu tentang banyaknya mayat dan mereka enggan menyentuh benda lengket menjijikkan itu. Seseorang berbisik bahwa mereka telah menghabiskan seharian mengumpulkan semua mayat dan
Iapkan tempat kejadian. Pasa terbatuk memotongnya dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk berhenti mengeluh dan mulai memindahkan mayat-mayat Agatha yang berdiri di sampingnya. Tertawa kecil telah menduga bahwa mereka khawatir tentang keselamatan Phyllis dan telah menyiapkan tempat kejadian berencana untuk mengintimidasi pihak lain. Pasa menatap wanita berambut biru yang sangat familiar itu. Era Pase meneriakkan nama Agatha. Setelah mendengar ini nama Agatha, semua orang mencondongkan tubuh lebih dekat. Rasa ingin tahu mereka memuncak saat mereka menatap penyihir berambut biru di layar penyihir termuda yang terbangun tinggi dalam sejarah. Tak kira banyak yang terkesiap heran setelah mengira Agatha binasa di tak kira bertahun-tahun yang lalu, sementara yang lain bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup selama 400 tahun. Masih terlihat seperti 400 tahun yang lalu. Phyllis memastikan bahwa orang di sampingnya memang Agatha yang asli dan dia menceritakan bagaimana Agatha telah membekukan dirinya sendiri saat kembali ke menara penelitiannya ketika dia tiba-tiba disergap oleh setan kemudian mengalahkan semua pengejarnya sampai serikat penyihir menyelamatkannya dari reruntuhan menara B. Atu mendengar ini Pasa tidak bisa menahan kegembiraan. Ide mendebarkan melonjak dari lubuk hatinya. Jika Phyllis tidak dalam bahaya dan orang di sampingnya adalah penyihir tertinggi tak kira termuda, Moon Gekainkah Agatha adalah yang terpilih? Saat pertanyaan ini diajukan Phyllis menggelengkan kepalanya. Dia melirik Agatha dan kemudian bertanya apakah dia bisa berbicara dengan semua orang sendirian. Agatha mengangguk dan kemudian meninggalkan aula utama. Phyllis kemudian berbagi wawasannya dari hari-hari terakhirnya di kota Neverwinter, mengungkapkan bahwa dia telah menemukan yang terpilih dan perlahan-lahan Han menceritakan pengalaman yang hampir tidak dapat dipercaya secara mengejutkan yang telah mereka cari selama 400 tahun. Yang terpilih ternyata adalah Raja Fana. Ketika Phyllis mengumumkan ini pihak lain meledak dalam ketidakpercayaan dengan banyak yang mengklaim bahwa Phyllis pasti salah. Phyllis telah mengharapkan reaksi seperti itu dan meyakinkan mereka bahwa dia secara pribadi telah memverifikasinya. Cahaya yang dipancarkan oleh Roland bahkan melampaui apa yang dapat ditampung oleh batu ajaib yang berpegangan pada harapan terakhir. Pasa bertanya apakah Raja Fana ini memiliki sihir. Phyllis gelengkan kepalanya memberitahu semua orang bahwa Roland tidak memiliki sihir dan dia tidak dapat mengaktifkan instrumen ilahi. Tanggapannya membayangi wajah semua orang, tetapi kata-kata berikutnya keingintahuan mereka lagi. Phyllis memberitahu Pasa bahwa Roland bersedia bekerja sama dengan mereka melawan iblis para penyihir. Di sisi lain setelah mendengar ini mulai bertanya lagi. Phyllis menjelaskan banyak, hanya berbagi apa yang dia saksikan selama dia tinggal dan memberitahu mereka bahwa Agatha sangat percaya pada Roland. Agatha percaya bahwa jika diberi cukup waktu kota Neverwinter dapat mengalahkan iblis dan itulah alasan mengapa Agatha melayani Roland untuk mempersiapkan perang ilahi ketiga yang akan datang. Jelas semua yang diungkapkan Phyllis sulit diterima oleh para penyihir. Tak kira dari 4 tahun lalu, terutama bagian tentang Agatha yang melayani Raja Fana. Beberapa dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah Agatha sudah gila. Kerumunan itu ramai dengan diskusi yang berisik mengingat perang ilahi pertama dan bagaimana mereka kalah dari iblis. Manusia telah membuka gerbang kota untuk menyerah kepada iblis dan meskipun tentara penyihir telah bergegas membantu mereka ditolak oleh para penguasa, menolak untuk membuka gerbang dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika iblis secara bertahap memusnahkan setiap saudara perempuan penyihir mereka. Beberapa manusia bahkan bekerja sama dengan iblis. Mendengarkan diskusi sang penyihir, Pasa berbagi kekhawatiran yang sama. Apa yang telah mereka lihat dari tindakan-tindakan manusia di masa lalu telah kehilangan semua kredit. Ilitas mungkin Roland Wimbledon yang disebut ini adalah raja manusia yang luar biasa, tetapi bagaimana dia bisa mewakili setiap manusia? Dia akan sakit, dia akan menua dan mati jika perang berlanjut selama 20 atau 30 tahun lagi. Apakah dia akan tetap teguh dan kuat seperti di masa mudanya? Bagaimana dengan keturunannya? Apakah penggantinya akan mewarisi surat wasiatnya? Sebelum pinjaman Selin melangkah masuk untuk menenangkan semua orang. Dia pernah bekerja dengan Agatha sebelumnya dan mengenalnya sebagai orang yang sangat rasional. Dia mendesak semua orang untuk mengurangi prasangka mereka dan berbicara dengan baik dengan Roland terlebih dahulu karena mereka telah bersiap untuk berkomunikasi dengan kerajaan sekuler dan sekarang seorang raja manusia yang tidak mendiskriminasi para penyihir dan mempersiapkan perang ilahi ada di depan mereka. Ini bisa menjadi awal yang baik. Pasa menarik napas dalam-dalam terlepas dari masa depan. Untuk saat ini seorang raja yang tercerahkan seperti Roland tampaknya kandidat yang paling cocok untuk negosiasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan diputuskan setelah pembicaraan. Dia kemudian beralih ke Phyllis dengan sungguh-sungguh memintanya untuk
Atur pertemuan dengan Raja segera setelah Roland memasuki aula ditemani oleh Agatha dan Nightingale. Dia langsung tertarik ke layar ungu besar yang tampak seperti siaran langsung. Perhatiannya terhenti sejenak saat melihat makhluk bertentakel raksasa pasa berdiri di garis depan. Adalah orang pertama yang berbicara meminta maaf karena membuat Roland menunggu dan memperkenalkan dirinya sebagai pasa es. Alas satu penyintas. Tak kira setelah pemahaman bersama dasar terjalin, Wendy, Scroll dan Tilly juga memasuki ruangan dan semua orang duduk di meja untuk memulai putaran komunikasi pertama mereka. Pasa Aga terkejut memperhatikan bahwa Roland tampak tidak berwajah oleh penampilannya. Dia pikir akan butuh waktu lama baginya untuk menerima bahwa mereka adalah penyihir. Roland dalam benaknya memikirkan konsep seperti kepemilikan roh dan prostetik yang telah dia lihat sebelumnya, namun dia memilih pendekatan yang berbeda, memberitahu Pasa bahwa bulan merah sedang mendekat dan waktu adalah esensi bagi kedua belah pihak. Daripada menyimpan kecurigaan dan rahasia bersama, lebih baik bersikap terbuka dan jujur sejak awal karena tak kira pernah menjadi penguasa benua. Mereka harus mengerti. Pasa berhenti saja. Nak lalu terkekeh pelan setuju dengan Phyllis bahwa Roland memang manusia yang unik. Dengan basa-basi di atasnya, sudah waktunya untuk sampai ke inti masalah. Roland menyatakan keberpihakannya dengan penyihir. Tak kira dalam tujuan bersama mereka yaitu memerangi iblis. Dia juga menduga bahwa para penyihir telah mengirim Phyllis tidak hanya untuk menemukan yang terpilih tetapi juga untuk mencoba komunikasi dengan kerajaan sekuler. Pasa dengan jujur mengakui bahwa rencana awal mereka adalah menyusup ke keempat kerajaan secara bertahap, merekrut atau mengendalikan beberapa manusia untuk mencari yang terpilih. Dengan partisipasi Phyllis dalam pameran menjadi bagian dari strategi ini, namun kegagalan gereja telah memberi mereka harapan lain yang memungkinkan mereka untuk tidak bersembunyi di bawah tanah dan membawa semua penyihir bersama di satu tempat. Menurut intelijen mereka, pulau yang tertidur Furit memiliki penyihir terbanyak, tetapi pemimpin mereka juga saudara perempuan dari Raja Kasti LGRE yang juga merupakan kerajaan yang mengalahkan gereja mereka. Mereka agak terkejut telah terhubung dengan Kastil Abu-Abu begitu awal dalam rencana mereka. Roland tersenyum dan berkata bahwa mungkin ini adalah takdir menyelamatkan mereka dari usaha bertahun-tahun dan memberi mereka cukup waktu untuk saling mengenal lainnya dan berdiskusi masalah. Pasa juga terkikik tetapi menambahkan dengan seni pahit bahwa ini semua dengan premis bahwa mereka dapat mengalahkan iblis dan terus berkembang di benua ini. Roland menyatakan kesediaannya untuk membantu para penyihir. Tak kira dalam pencarian mereka yang terus berlanjut untuk yang terpilih, tetapi berharap para penyihir tidak akan menahan apapun darinya. Gairah mengangguk setuju bersedia menjawab pertanyaan Roland. Apa yang paling ingin diketahui Roland adalah apa sebenarnya para penyihir tak kira telah ditemukan di reruntuhan dan bagaimana ini menyebabkan perpecahan antara dua kekuatan besar yang akhirnya menyebabkan perpecahan federasi. Pertanyaan ini jelas menyentuh titik lemah para penyihir. Tak kira para penyihir di belakang Pasa menyuarakan kekhawatiran dan ketidakpuasan mereka dan beberapa bahkan ragu untuk berbagi rincian ini dengan Roland. Mengutip pengorbanan besar yang telah mereka buat. Pasa menyela diskusi mereka dengan alasan bahwa pengorbanan mereka tidak boleh sia-sia. Dia menantang para penyihir menanyakan apakah mereka bermaksud untuk membawa rahasia ini ke kuburan mereka jika kewalahan oleh serangan iblis seperti makam yang mereka temukan. Pertanyaannya membungkam ruangan kembali. Berbalik ke Roland, Pasa meminta maaf dan telah hening sejenak. Dia terus menjelaskan bahwa lebih tepat untuk mengatakan bahwa reruntuhan menemukan mereka, atau lebih tepatnya peradaban yang jauh lebih awal ini terjadi tak lama setelah dimulainya Perang Ilahi pertama sekitar 800 tahun yang lalu. Roland merenungkan menyadari kerangka waktu. Pasa mengungkapkan bahwa apa yang menemukan mereka adalah peradaban yang telah binasa di bawah tanah. Pada awalnya orang-orang tidak menyadari hal ini dan tidak memilih untuk berkomunikasi, mengira pihak lain sebagai jenis iblis baru. Maka dari itu catatan sejarah secara signifikan miring tidak sampai akhir periode Perang Ilahi kedua ketika Takat dan Federasi berada di ambang kepunahan, bahwa mereka menemukan rahasia metode transfer jiwa juga dari lempengan batu yang ditinggalkan oleh peradaban ini. Memverifikasi kemungkinan ini pada subjek yang belum menetas. Sejak saat itu 3 kursi teratas Federasi memulai penelitian mereka tentang transformasi tentara. Hukuman Dewa Agatha tercengang karena ia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Pasa menjelaskan bahwa ini adalah rahasia tertinggi Federasi yang hanya diketahui oleh 3 kursi dan beberapa anggota seperti untuk Pasat dan penyihir. Tak kira lainnya mereka hanya mengetahui berita mengejutkan ini setelah jatuhnya. Tak kira Pasa kemudian menjelaskan bahwa tubuh aneh yang dia menggunakan adalah hasil dari metode pemindahan jiwa. Dia
Utkan dengan cerita panjang Federasi mengikuti petunjuk pada tablet batu telah menemukan kota bawah tanah yang besar. Kota bawah tanah yang megah ini dipenuhi dengan lorong-lorong yang tak terhitung jauh. Melahnya dan rongga serumit labirin yang diberi nama labirin dan reruntuhan. Sayangnya sebelum mereka bisa menjelajahinya, Thor Altakira jatuh ke tangan iblis yang memaksa semua orang menjadi putus asa. Melarikan diri setelah membayar harga yang mahal, mereka akhirnya mencapai labirin di mana rencananya adalah untuk mengambil semuanya dari reruntuhan dan kemudian menuju ke Hermes untuk membangun kota suci baru. Namun apa yang terjadi selanjutnya tidak dapat diramalkan. Roland memperhatikan perubahan emosi Pasha saat dia berbicara dengan kesedihan yang meningkat. Kota di reruntuhan itu hampir baru menyimpan banyak rahasia luar biasa. Yang paling penting adalah hal-hal yang mereka sebut inti sihir tuan rumah dan catatan peradaban sebelumnya. Mereka kemudian menyadari bahwa labirin dan reruntuhan di PR siapkan untuk mereka, membawa mereka ke sini sejak 800 tahun yang lalu. Tilly bertanya apa alasan dibaliknya, siapa yang membawa mereka ke sini. Untuk menjawab pertanyaannya, suara lain bergema memberi tahu mereka peradaban bawah tanah ini berharap mereka akan menghancurkan iblis untuk membalaskan dendam atas pemusnahan ras mereka. Pasha kemudian ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi itu hanya teori. Natalia, mungkin peradaban bawah tanah hampir ingin mewariskan peradaban mereka. Federasi menemukan banyak informasi di reruntuhan, terutama tentang inti sihir yang menjadi penyebab perpecahan di antara tiga kursi. Tablet menyarankan bahwa sihir memiliki kemungkinan tak terbatas dan bahwa mengejar kehendak ilahi adalah proses menguasai sihir. Roland merasakan pesan penting ini, bertanya apa inti sihir itu. Pasha menjelaskan bahwa itu kuat dan mampu mengubah bentuknya sesuka hati dengan perangkat yang menakjubkan ini. Menambahkan pemahaman Federasi, perangkat ilusi yang sekarang mereka gunakan adalah inti sihir yang lebih kecil, sementara instrumen ilahi adalah inti sihir terbesar di reruntuhan. Roland mulai melihat inti sihir ini sebagai terminal universal yang jauh lebih kuat daripada penyihir yang berguna dalam produksi dan pertempuran. Pasha dengan menyesal mengatakan pemahaman dan penerapan mereka masih dasar. Tablet itu bernubuat bahwa saat mereka mempelajari lebih dalam tentang sihir, mereka akan menjadi tidak bisa dibedakan dari dewa. Roland berdiri mengetahui bahwa para penyihir tak kira kehabisan waktu. Ternyata Roland benar, karena para penyihir tak kira tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk benar-benar memahami inti sihir dan memanfaatkannya. Mungkin butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dulu, setelah jatuhnya Takira, sumber daya pada saat itu hanya cukup untuk fokus pada satu penelitian. Yang terpenting, proyek tentara hukuman dewa bertentangan dengan apa yang tercatat di tablet. Karena begitu mereka meninggalkan tubuh penyihir mereka dan menjadi tentara hukuman dewa, mereka akan selamanya kehilangan kehendak ilahi. Roland sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya ketika tentara hukuman dewa tidak lagi menjadi satu-satunya metode untuk memerangi iblis. Sebuah divisi muncul. Beberapa tidak mau menjadi dekat dengan kapal, tidak setuju dengan Acura. Di luar perbedaan ideologis, ada penyebab yang lebih dalam. Kepemimpinan Federasi sangat menyadari bahwa tidak ada pendekatan yang menjamin kemenangan melawan iblis. Proyek tentara hukuman dewa Acis dapat memanfaatkan ribuan prajurit hukuman dewa untuk melawan iblis selama beberapa dekade, tetapi mengisi kembali prajurit ini jika terjadi kerugian itu sulit. Proyek yang dipilih lebih merupakan pertaruhan keberuntungan, tetapi jika berhasil, itu tidak menjanjikan efek samping dan bahkan dapat membawa para penyihir lebih dekat dengan para dewa. Kedua strategi itu sangat kontras. Satu berjuang untuk saat ini sementara yang lain bertaruh untuk masa depan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bencana besar dan dari kedua pemimpin penyihir transenden. Apa yang terjadi selanjutnya adalah akhir yang membawa malapetaka bagi kedua pemimpin penyihir transenden. Kemudian yang terakhir dari tiga kursi teratas, Eleanor melangkah maju dan mengakhiri konflik internal. Dia menggabungkan dirinya dengan tuan rumah pusat menjadi penyihir pertama yang menjalani fusi dengan hilangnya tiga pemimpin transenden. Kekuatan tempur tertinggi Federasi hancur dan reruntuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan para penyintas. Mereka mencapai kesepakatan beberapa akan tetap tinggal untuk melanjutkan penelitian. Mereka sementara sisanya akan melanjutkan ke Hermes untuk membangun kota suci baru seperti yang direncanakan semula. Karena jumlah tuan rumah asli yang terbatas, gereja akan menyediakan kapal baru ke labirin dan reruntuhan untuk jangka waktu 100 tahun. Jika tidak ada terobosan yang dibuat atau yang terpilih tidak ditemukan saat itu, semua hasil penelitian termasuk perangkat pemindah jiwa dan tua
Rumah asli akan diambil kembali oleh gereja jika para penyihir Takira gagal mematuhi gereja tidak akan menunjukkan belas kasih. Mendengar ini Roland merasa ini aneh jika Pasa dan yang lainnya masih berada di reruntuhan ini pasti menunjukkan bahwa gereja belum datang atau mungkin melupakannya. Pasien menambahkan mengatakan untuk waktu yang lama mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjelajah di luar tubuh tempat mereka berada tidak dapat terkena sinar matahari dan para penyihir yang mentransfer jiwa mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tubuh baru membuat mereka tidak menyadari situasi di Hermes ketika mereka akhirnya dapat menjelajahi luar mereka kemudian menyadari bahwa tatanan baru yang mereka bangun tidak lagi mengikuti keinginan Lady Achis Agatha membanting meja yang takkan semuanya sekarang masuk akal. Acura tidak akan sejauh itu dibandingkan dengan proyek tentara hukuman dewa. Pendekatan gereja sepenuhnya ditujukan untuk memusnahkan ras penyihir para penyihir Takir. Mengangguk setuju dan juga berpikir sama. Setelah beberapa saat Roland mengajukan pertanyaan lain, apa sebenarnya tuan rumah pusat dan apa bedanya dengan tuan rumah asli? Untuk menjawabnya Selin menjelaskan bahwa keduanya berasal dari peradaban bawah tanah yang binasa dan orang-orang dari peradaban ini rapuh memaksa mereka untuk tinggal di kapal-kapal ini untuk mencapai keabadian, tetapi asal-usul mereka yang sebenarnya tidak jelas dalam dokumen. Roland tertarik dengan penyihir yang berbicara yang kemudian dia perkenalkan dirinya sebagai Selin yang telah bekerja dengan Agatha sebelumnya. Agatha mengakui mengenal Selin tetapi tidak terlalu mengenalnya, namun dia mendengar bahwa Selin biasanya adalah gadis yang pendiam dan pemalu tetapi menjadi orang yang berbeda ketika mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan sihir. Roland mengangguk lalu bertanya apakah para penyihir yang bergabung dengan tuan rumah pusat masih hidup dan apakah dia bisa berkomunikasi. Selin menjelaskan bahwa selain Lady Eleanor dan lebih dari 10 penyihir terluka parah dalam konflik, 36 sukarelawan kemudian bergabung untuk membangunkan tuan rumah pusat, namun tidak semua orang bersedia dipenjara dalam kandang yang tidak masuk akal untuk hidup. Penyesalan terbesar adalah ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Mereka hanya bisa menjawab dengan ya atau tidak. Mengingat ini Roland bertanya apakah tuan rumah pusat dapat menjawab pertanyaan apapun. Selin mengklarifikasi bahwa pertanyaannya harus dapat dimengerti. Semakin jelas kondisinya semakin cepat respons. Roland langsung berpikir untuk menyamakannya dengan sistem komputer biologis primitif. Dapatkah itu memecahkan persamaan atau melakukan perhitungan rumit secara mandiri? Jika diberikan kondisi yang tepat, dia merenungkan rencana untuk membawanya ke kota Neverwinter untuk penelitian. Meskipun dia tahu dia tidak dapat membuat permintaan seperti itu, namun di aula memperhatikan ekspresi Roland dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Menyadari dia punya beberapa ide, Roland batuk 2 kali dan berkata dia memiliki pemahaman dasar tentang situasi penyihir Takira tetapi memiliki satu pertanyaan terakhir. Para penyihir gereja dan teks-teks kuno berulang kali disebutkan istilah kehendak ilahi. Dia bahkan mendengar tentang ruang misterius gereja dengan ruang rahasia yang hanya dapat diakses oleh Paus di mana orang dapat melihat para dewa. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang disebut kehendak ilahi ini. Pasa terkejut dengan pengetahuan Roland yang luas, mengungkapkan bahwa mereka hanya belajar tentang kehendak ilahi setelah jatuhnya Takira. Dia penasaran tentang bagaimana Roland mengetahui hal ini. Roland yang tersenyum menjelaskan bahwa dialah yang mengalahkan gereja dan para penyihir yang sebelumnya melayani gereja sekarang berada di kota Neverwinter. Pasa dengan hati-hati mengamati Raja Fana ini selama beberapa detik sebelum bersiap untuk memberitahu Roland, berharap dia akan merahasiakannya. Tidak hanya Roland tetapi semua penyihir di semua diharapkan untuk merahasiakan ini. Kehendak ilahi ternyata adalah batu hukuman Tuhan yang besar dan transparan yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan para dewa dan melihat banyak hal. Roland penasaran tentang apa yang bisa dilihat, jadi Pasa menjelaskan visi yang dihasilkan oleh kehendak ilahi secara rinci-rinci. Kemudian bertanya apa yang diwakili oleh keempat lukisan itu. Pasa mengakui pertanyaan ini telah membingungkan orang selama 1000 tahun. Hanya di reruntuhan mereka mulai memahami keilahian, menunjukkan kepada mereka kemanusiaan iblis, musuh yang tidak dikenal dan peradaban bawah tanah. Lah satu lukisan yang mewakili peradaban bawah tanah sekarang kosong, bertepatan dengan waktu setelah Perang Ilahi Pertama, dengan membandingkan narasi diri dalam dokumen dan catatan yang diturunkan oleh Federasi. Mereka berspekulasi bahwa peradaban ini telah dihapus secara permanen dari Perang Ilahi. Roland menelan ludah merenungkan apa yang disebut Perang Ilahi ini. Apakah itu hanya perjuangan untuk merebut relik satu sama lain sampai kemenangan terakhir muncul? Siapa atau apa yang mengatur semua ini? Apakah itu kebetulan atau takdir, pilihan acak atau takdir yang telah ditentukan sebelumnya? Apakah
Interpretasi penyihir tak kira benar, serangkaian pertanyaan berpacu di benaknya saat dia merenungkan. Tilly bertanya apa yang akan terjadi jika seseorang memperoleh keempat relik itu. Pasa menggelengkan kepalanya dengan tenang menyatakan bahwa tidak ada yang tahu. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak memihak manusia atau ras manapun, tetapi hanya pemenang. Wendy yang tertekan oleh wahyu ini tidak dapat memahami mengapa semua orang telah saling membunuh selama hampir 1000 tahun atas sesuatu yang tujuannya tidak diketahui. Dia mengungkapkan ketidakpercayaan dan kesedihan atas ketidakpedulian kehendak Ilahi. Pasa berempati dengan Wendy tetapi mengakui dia tidak punya jawaban. Hanya kalimat samar dari dokumen itu mungkin menjelaskan pertanyaannya, dan kita semua adalah anak-anak keilahian, tetapi hanya sedikit yang akan menyaksikan fajar dari saat kita merasakan keajaiban kehidupan luar biasa. Kita ditakdirkan persaingan abadi ini telah berlangsung lama dan mencapai tahap ini sudah 1 dari sejuta. Burung pada awalnya bukan burung dan kita pada awalnya bukan kita. Melalui perselisihan semua hal bertahan dan melalui persaingan kehidupan bertahan. Pikiran Roland disambar petir metaforis. Dia tiba-tiba berdiri dengan saksama menatap layar besar dan meminta Pasa untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Gulungan yang telah merekam semuanya para penyihir Teiro yang disebutkan mengulangi kalimat. Persaingan abadi ini telah berlangsung lama dan mencapai tahap ini sudah 1 dari sejuta. Roland menafsirkan ini sebagai jalur evolusi yang panjang dari awal hingga peradaban. Setiap spesies yang bertahan hidup telah bertahan lebih lama dari pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Deskripsi peradaban bawah tanah sangat cocok dengan proses ini. Setelah refleksi, keempat peradaban ini meskipun tampak berbeda memiliki satu kesamaan, yaitu kemampuan untuk menggunakan sihir. Manusia melahirkan penyihir yang dapat menggunakan sihir iblis, dan peradaban bawah tanah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sihir. Jika tidak mengherankan, peradaban yang tidak dikenal juga harus memiliki kemampuan untuk memanipulasi sihir, dan kutipan kita semua adalah anak-anak dewa. Kemungkinan merujuk pada semua spesies yang diberkahi dengan hadiah luar biasa ini. Mengikuti alur penalaran ini, perang ilahi mungkin bukan tentang menjaga atau memperjuangkan relik, tetapi sarana evolusi yang dipercepat atau mungkin aturan dunia sihir. Setelah beberapa waktu diskusi antara Roland dan para penyihir, tak kira dilanjutkan mencakup topik-topik seperti siapa yang telah menjaga relik, dan itu karena relik sehingga Hermes selalu diserang berat oleh binatang iblis. Disebutkan juga bahwa gereja yang telah sangat melemah tidak lagi mampu melindungi relik, yang mendorong para penyihir untuk merebutnya kembali ke reruntuhan mereka. Juga menjelaskan bagaimana mereka menggunakan instrumen ilahi untuk mengusir binatang iblis. Pada akhir diskusi, Roland telah memperoleh pemahaman awal tentang sejarah dan para penyihir. Tak kira dengan Elas, kedua belah pihak berbagi musuh yang sama dalam iblis, dan mereka sepakat untuk membentuk front persatuan atau aliansi dengan perlindungan dan bantuan bersama para penyihir. Tak kira senang mendengar ini, berharap Roland akan terus merekrut penyihir seperti dalam Pilis. Dalam pencarian yang terpilih, mereka sepakat untuk menjaga kontak. Roland mengangguk setuju dengan Pasa tetapi juga menyarankan agar penyihir tak kira dipindahkan ke pegunungan dekat kota Neverwinter yang menurutnya cocok untuk mereka. Saran ini menarik berbagai reaksi dari pihak lain, mulai dari khawatir hingga khawatir. Roland mandang semua orang di ruangan itu, memberi isyarat untuk meyakinkan dan berbagi pikirannya. Dia tidak percaya itu bijaksana bagi para penyihir tak kira untuk menjaga relik itu sendirian. Dia menunjukkan bahwa Hermes telah melawan binatang iblis dengan temboknya yang besar, dan apakah para penyihir tak kira dapat menahan serangan mendadak oleh iblis dan binatang iblis. Selin dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka dapat mengaturnya asalkan instrumen ilahi dan inti sihirnya diperbaiki. Namun Roland menggelengkan kepalanya, memperingatkan bahwa iblis jauh lebih kuat dan lebih pintar daripada binatang iblis. Dia mencatat bahwa mayat binatang iblis di dekat reruntuhan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya telah menembus reruntuhan tetapi juga telah mendekati area inti mereka. Dia berspekulasi bahwa instrumen ilahi memiliki jangkauan terbatas dan mempertanyakan pertahanan mereka terhadap serangan tiba-tiba oleh iblis. Pasa tentakel kecilnya berkedut sedikit, tidak menemukan kata-kata untuk membantah. Roland berbicara dengan lembut, mengungkapkan keinginannya untuk membantu. Dia berkata kepercayaan adalah dasar dari kerjasama. Menempatkan relik di lokasi yang dianggap aman oleh kedua belah pihak akan membangun kepercayaan paling mendasar. Pasa tidak segera menanggapi tetapi meminta beberapa menit untuk berdiskusi di layar. Makhluk-makhluk yang menganggur itu saling menyentuh dalam apa yang tak empaknya menjadi cara mereka berkomunikasi. Meskipun Roland tidak dapat mendengar mereka setelah beberapa saat, Pasa berbicara lagi, tetapi sebelum menjawab pertanyaannya dia memiliki pertanyaannya sendiri.
Roland mengerti bahwa Pasa memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan ketika dia bertanya siapa yang akan memimpin aliansi ini. Penjelasannya adalah bahwa karena kelangsungan hidup setiap orang dipertaruhkan. Setiap keputusan harus dipertimbangkan secara menyeluruh sehingga mereka mengusulkan sistem pemerintahan bersama di mana perintah akan dibahas bersama dan dikeluarkan oleh para pemimpin kelompok. Terkuat pendekatan ini menurutnya akan secara efektif mencegah penilaian yang buruk dan memastikan keselarasan kepentingan di antara semua pihak. Roland berkomentar bahwa ini terdengar mirip dengan sistem federasi. Pasa mengklarifikasi bahwa dengan mempertimbangkan 4 kerajaan besar saat ini ditambah semua organisasi pengambilan keputusan tidak harus dibatasi pada model 3 kursi mereka. Dapat meniru hari-hari awal federasi dengan Dewan Bundar yang terdiri dari 11 pemimpin untuk merumuskan rencana pertempuran. Roland setelah beberapa pemikiran mengenali kecerdasan Pasa jika kursi itu gaskan berdasarkan memperkuat penyihir Takira dengan menjaga komunikasi dengan organisasi penyihir lain dan memperkuat rasa identitas alami mereka dapat memastikan kepentingan mereka sendiri. Namun Roland bukan lagi penguasa kota perbatasan yang kecil dan terpencil. Tidak setuju dengan usulannya, menegaskan posisinya dengan nada yang tak terbantahkan. Dia menyatakan hanya akan ada satu pemimpin dan itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah pendekatan yang paling efisien dan stabil. Penolakan langsungnya membungkam ruangan sejenak saat semua orang menoleh untuk melihatnya. Roland tahu itu bukan saatnya untuk kesopanan.